Misalkan gue kasih 100.000 nih, lu kasih 100.000 juga. Tapi kalau gue kasih 100.000, gue masih ada yang lain nih. 100.000 buat gue kayak, ya nggak apa, gue mampu untuk ngasih 100.000. Tapi lo misalkan lo anak, posisinya misal ya, lo anak kos yang makanannya promak gitu kan, lo mau ngasih 100.000. Makanannya nasi lauknya tangan kiri. Iya, itu Afif. Viv, nih Viv ada yang baper Viv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Cinta Zakat. Di episode yang sudah kesekian karena memang lupa ya, udah banyak juga. Dan kali ini episode Bincang Cinta Zakat menghadirkan bintang tamu yang baru lagi. Setelah sebelum-sebelumnya udah sama beberapa pimpinan, komedian, bahkan binaan yang punya restoran-restoran di sekitar Jakarta. Nah, kali ini nih kita ingin mendengar gimana kalau dari kacamata apa, lu pengen dikenalnya sebagai apa? Oh, langsung gue udah di on cam ini ceritanya. Kalau gitu gue cantik dari tadi, iya. Will. Oh, gue mungkin apa musisi. Ya, musisi. Nah, musisi, pelaku industri musik di Indonesia, Mutiara Aska. Enggak, lu ini nama asli atau nama panggung? Kayaknya dua-duanya dah. Nama gue cuma 2 suku kata soalnya, Mutiara sama Aska. Oh, emang nama lahir? Nama lahir. Tapi lu gak nyari nama panggung? Kayaknya udah indah sih itu juga ya. Kayak udahlah, udah fabulous gitu. Gak usah lah gue tambah-tambah nama panggung lah. Ribet. Enggak, tapi maksud gue gini. Karena banyak beberapa entertainer ya di Indonesia yang pada akhirnya dia gak maksudnya nyari nama panggung gitu loh. Karena mungkin nama lahir gue terlalu sama dengan orang, atau misalnya kayak nama lu kan berarti sama anaknya Om Deddy dong. Iya, kebetulan ketika saya promo single ini momentum juga ya. Lagi naik kan namanya anaknya Om Deddy juga kan. Ya nggak tahu, mungkin ini kebetulan aja sih kayaknya. Gak, ini emang gaya lu begini ya. Gaya apa nih? Jadi begini. Oke. Gimana kabar Ibu Aska? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Seperti jawaban anak-anak lagi pesantren kilat. Oh, alhamdulillah luar biasa. Tapi dan gimana? Saya baik. Okay. Karena rezeki lancar. Alhamdulillah. Program ini juga jalan. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Anda juga kan ngerasain dong. Tapi bener ya. Jadi bener ini sedikit trivia bahwa di pekan-pekan ini atau di bulan-bulan ini Anda search nama Mutiara Aska itu isinya berita-berita. Nah, itu ada apa tuh? Karena saya baru rilis single baru guys, jangan lupa didengerin. Judulnya Butterfly, ada di digital platform pokoknya ya. Digital platform baru ya? Itu ya ada Spotify, ada iTunes dan kawan-kawannya itu ada di situ. Oh, kenapa namanya Butterfly? Sebenarnya ini aku nggak mau mendetail tentang lagu sih ya, cuman lebih tepatnya ini menceritakan tentang rasa sebenarnya jatuh cinta sih lagunya, sesimpel itu. Oh, tentang jatuh cinta. Dan butterfly itu diambil dari kayak frase bahasa Inggris yaitu I've got butterfly in my stomach, yang artinya oh iya, kalau kayak lagi ngeliat gebetan tuh aduh ada kayak rasa jatuh cinta ya. Rasa jatuh cinta. Oke. Nah, yang gua kulik nih dari nama lu, karena Aska udah banyak di Google ya. Gimana sih itu rasanya? Gua sumpah ya, gua nge-search nama gua yang keluar foto-foto zaman SMP dong. Yang di Facebook. Sumpah, tapi rasanya apa ya? Mungkin lebih ke aneh sama at the point where ini tuh kayak aneh tapi I deserve this, you know. Like after everything I deserve this. Jadi gue sempat gak berhenti nge-google nama gue tiap 10 menit sekali. Oh, nah ini nanti itu star syndrome bukan ya namanya? Semoga bukan ya. Semoga bukan. Kayaknya bukan ya. Kayaknya itu cuma bangga aja sama diri sendiri. Self love kali ya, kan lagi ngetren. Oh iya, self love kali benar. Ya. Benar. Nah, itu maksud gue simple sih pertanyaannya. Gimana rasanya ketika lu nyari itu, terus ada yang beda nggak? Mungkin apa ya, iya biasanya kan ketika gue nyari diri gue sendiri tuh sosmed aja yang keluar gitu kan. Terus ini malah ada yang ngeberitain tentang gue, terus yang bener-bener kayak ngedetailing apapun. Gue tuh merasa apa ya, di artikel gue tuh kadang ada yang berdasarkan dari gue live instastory bareng mereka, bareng medianya, terus dijadiin artikel. Jadi gue makin merasa, waduh harus lebih hati-hati nih, karena segala move gue tadinya diperhatiin, sekarang makin di-scrutinize lagi, makin diperhatiin lagi sama orang-orang. Oh gitu. Jadi ya sesimpel di video klip gue pakai
pakai anting, pakai jepitan rambut yang butterfly gitu tuh diperhatiin sama orang media ternyata. Ada yang liatin? Ada, dan ya gue bersyukur details itu diambil. Cuman berarti sedetails itu aja diperhatiin ya. Oh iya benar. Iya, jadi lebih harus lebih apa ya, lebih behave gitu. Lebih Makanya gue agak jaim kalau misalnya ngeliat sekarang ya. Kayak kalau off cam kan Nggak, ya mungkin agak enggak. Agak dari lahir ya, agak sulit ya, agak sulit. Menggelora kan itu kan. Tapi memang gue orangnya begitu ya, Will, kan lo tahu sendiri ya iya, di luar ini. Jadi disclaimer kenapa kita terlihat akrab sekali karena memang kita terlahir dari satu kompetisi yang sama. Jadi kita gue ibunya sama. Bukan dong. Kalau itu saya manggil lu lebih muda dari gua. Udah lanjut aja. Gak usah bahas umur dah. Makanya, ya jadi kita terlahir dari kompetisi yang sama, kita dibesarkan oleh industri radio. Ya, betul. Aska dulu di mana? Mustang ya. Pernah siaran di Mustang 88. Iya, pernah sih kayak diundang. Iya, dan pernah siaran juga kan. Nah itu, makanya jadi kita ya cukup talk aktif lah buat ngomong karena memang jokes-jokes radio seperti ini. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Jadi gue nge-googling nama lu seperti yang tadi diceritain, dan di sosmed itu lu nge-branding ada penyanyi, ada rap, dan juga ada advocate. Advocate apa ya bahasa Indonesianya ya? Advokat. Ya advokat ya. Maksudnya kayak semacam orang yang mengkampanyekan mengkampanyekan tentang permainan tradisional. Nah, gimana lo membangun itu semua? Dan momentumnya seperti apa? Momentum dan membangun. Oke, mungkin kalau misalkan orang udah merhatiin gue dari lama ya, bisa lo kan kebetulan Nah. lo kan kebetulan kenal gue di 2019 ya. Which is ini kayak gue mau nyanyi gak sih? Anyways, intinya lo kenal gue di 2019 yang gue tuh udah menjadi semua orang itu sebenarnya kan. Ini bisa dinaikin gak? Yang gini ya? Boleh ya kameramen? Boleh dong. Ya, jadi gue sudah, ketika gue mengenal lo tuh sudah di tahap mengenal gue yang gue udah jadi itu semua. Tapi kalau back to our first, gue kan ajang besar tuh kalau gak salah di SMA. Yaitu, ini boleh nyebut merek gak sih? Gak apa-apa. Jadi gue jadi duta M3 waktu itu. Duta M3 senasional. Dan itu benar-benar gue diajarin gimana cara self branding. Itu tuh dari gue SMA. Tapi yang selalu gue terapkan dari dulu sampai sekarang adalah gue gak mau kehilangan diri gue sendiri. Jadi apapun yang gue showcase di sosial media, apapun yang gue tampilkan, value, apapun yang gue sampaikan, itu udah tertanam dalam diri gue. Jadi sehingga gue gak harus berpura-pura. Itu yang paling enak dari branding gue selama ini. Menjadi karena diri gue selalu sendiri konsisten jadi diri sendiri. Tapi mungkin semakin kesini dan ilmu PR lah yang mengajarkan gue gitu, ilmu sekolah gue dulu yang mengajarkan gue kalau pun menjadi diri sendiri kita tetap harus membatasi dan memfilter mana aja yang bisa dilihatin ke publik, mana aja yang bisa kita simpan. Gitu. Jadi selalu berdasarkan dari pengalaman diri sendiri, dan ketika kita emang nunjukin tuh diri kita dari awal, orang tuh ketika ketemu kita di dunia nyata nggak kecewa. Ternyata lu orangnya sama aja ya sama gue. Orang sama aja sama gue. Orangnya sama aja di sosmed sama dunia. Gue tanya lu, sama gak gue di sosmed sama dunia nyata? Sama kayaknya. Pecicilan. Sumpah. Pernah dalam satu hari ya, postingan Aska lebih banyak daripada postingan Indozone loh. Sumpah. Di Instastory. Enggak, di home. Kenapa di home? Ada, lu pernah ngepost sehari 2 kali waktu itu, di tahun 2019. Kayak baru-baru. Sering kok gue ngepost sehari 2 kali. Iya, makanya. Indozone sehari sekali loh. Lu 2 kali. Karena gue konsisten jadi content creator juga, sekarang gue sadar sebenarnya gue terjun ke dunia musik sekarang tuh pas industrinya lagi setengah mati suri kali ya ngomongnya ya, mati suri, lagi mati suri. Jadi gue kan termasuknya pendatang baru. Betul. Walaupun gue sudah berkarya dari 2019. Tapi untuk di mainstream gue pendatang baru dengan market yang lagi begini gitu, corona, job manggung di cancelin, sehingga ketika orang mengundang entertainer pasti mereka ngundang yang udah bernama. Iya benar sih. Jadi gue harus I need to get creative untuk mendapatkan income dari mana lagi selain manggung gitu. Manggung tetap jalan, tapi ya menjadi content creator salah satunya. Dan ini sih ada pengalaman menarik, boleh gue ceritain nggak? Boleh. Jadi karena gue konsisten, gue tuh nge-rap terus, gue bikin skit dengan songwriting, dengan rap gue, dan selalu masukin isu sosial di situ kan, kayak entah tentang self love atau mental health. Jadi back to 10 years ago kali ya, dari SMA tuh gue punya mimpi banget nih, gue mau kerja untuk UNICEF atau bekerja sama untuk UNICEF, apapun lembaga bentuknya. kemanusiaan. Iya, UNICEF. Iya, Spesifiknya. UNICEF. Gue pengen buat UNICEF, gimana caranya gue mau masuk circle dari UNICEF. 10 tahun fast forward ke detik ini, ternyata gue tiba-tiba di approach sama UNICEF karena dan diminta jadi pembicara di kindness conference-nya mereka karena mereka ngelihat rap gue tentang mental health. Itu tahun berapa? Tahun ini. Wah.
Jadi kayak gue selalu percaya kalau gue manifestasi apa ya? Kayak mungkin sugesti baik kali ya. Setiap gue mau apa gue ulang-ulang, kayak sekarang nih gue kayak gue mau kaya ya Allah gitu, kayak gue ulang-ulang gitu. Kayaknya halal ya Allah gitu kan. Terus rezeki mulailah berdatangan gitu kan. Terus itu dari usaha lu yang lo tekunin terus itu. Usaha, tapi gue juga dari SMA kan gue selalu berulang ngomong kan, gue mau kerja buat UNICEF gimana pun caranya gue mau, terus gue mau punya lagu yang dikenal orang, gue mau gini-gini. Terus sekarang in result gue bisa bekerja sama musisi-musisi hebat kayak Mas Andre Dinut yang produserin gue kemarin, yang ngedirect MV gue juga ke Ahmad Abdul yang dari Idol. Dan gue tiba-tiba udah ada di Indonesian Idol gitu kan, udah menjadi circle di Indonesian Idol, dan yang orang-orang yang tadinya gue cuma lihat di layar kaca udah selangkah lagi gue bisa di circle mereka. Itu kan kayak persistensi ya. Betul. Doa, usaha itu gak boleh. Tapi akhirnya lo memilih untuk jadi, dari semua brandingan itu lo lebih konsisten di arah musik. Itu lo memang yang akhirnya memilih, atau kayak seiring berjalannya waktu ternyata kayaknya orang-orang lebih suka dengan musik gue daripada brandingan gue yang lain? Brandingan gue tuh inline ya kalau bisa dikatain. Jadi gue gak mau membiarkan musiknya doang nih yang dominan. Tapi gitu. kalau lo perhatiin di musik-musik gue itu gue sisipin pesan-pesan sosial. Gue sisipin aktivism. Jadi gue gak akan meninggalkan bagian situ juga sih sejauh ini. Ya gue tiba-tiba bikin podcast juga kan tentang perempuan kan. Karena gue sebisa mungkin, karena karya itu menurut gue metode yang paling efektif untuk menyebarkan awareness akan suatu hal. Kayak balik deh ke zaman dulu. Wali Songo nyebarin agama Islam lewat apa? Wayang. Nah makanya gue tuh selalu percaya kalau pesan-pesan kuat, pesan-pesan yang menginfluence orang-orang itu bisa banget masuk paling gampang lewat seni. Gokil. Ya ini yang sedang gue lakukan dan semoga sih lebih tertular lagi ke depannya. Iya. Mungkin kalau semua, ini sih kita tidak mendiskreditkan ya, tapi kalau semua pekerja seni punya mindset kayak lu, sepertinya Indonesia maju sih. Amin, tapi sebenarnya banyak kok pekerja seni yang punya mindset kayak gue. Cuman Will, ada satu problem yang gue temukan di Indonesia. Pekerja seni itu masih sering banget dianggap sebelah mata. Jadi apa sih lo? Ya dari sesimpel gini deh, fee. Misalkan kita bayaran untuk kalau yang udah besar ya pasti besar kan. Tapi kan untuk yang banyak orang yang kayak udah fee lu cuma ada ini. Ya gue gak apa-apa kalau emang mereka emang gak mampu untuk bayar, gak ada budget atau apa. Tapi kalau dengan argumen kan nyanyi doang gampang lah. Mohon maaf, saya ada di titik ini karena saya pernah les, karena saya pernah belajar sama guru-guru besar di menyanyi, karena saya pernah ikut project ini itu, dan gak gampang juga adalah investasi ke misalkan saya bisa produce konten bagus. Betul. Karena saya punya uang nabung untuk membeli equipment seperti ini gitu. Jadi banyak modalnya, enak aja. Belum lagi setiap tampil bajunya ganti-ganti. Oh itu ya. Itu udah cewek kan nggak bisa ya pakai baju yang sama ntar diomongin. Cowok pun begitu sebenarnya. Tapi cowok kan bisa kaosan gitu enak. Nah pernah jadi, mungkin sih ini penasaran dari teman-teman juga ya, ketika branding dengan sebanyak itu dan juga platform yang sekarang sudah up to high level, jadi beban moral nggak buat lo? Of course banget. Apalagi nyokap yang selalu konsisten yang mengingatkan. Karena nyokap gue adalah orang yang peduli banget juga sama apa ya, mungkin gerak-gerik seorang PR, jadi sampai gesture tuh gue diaturin. Kalau media interview kayak gini kamu duduknya yang tegak, tunjukin kalau kamu tuh ibaratnya kasih energi, cuk gitu. Terus nyokap gue selalu, jadi ketika gue nggak post apa di sosmed, nyokap gue kita ada kayak perjanjian nggak follow-followan sebenarnya di satu sama lain. Cuman agak dilanggar ya belakangan ini karena gue punya adik kecil yang suka ngepoin gue dan dilaporin lah apa saja yang terjadi di sosmed gue ini kan. Banyak di luar sana. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Eventually juga she'll know. Selama ini kan yang gue, kalau lo lihat Instagram gue, sebenarnya itu sudah difilter. Mau gue sebobrok apapun, tapi kalau lo perhatiin gue nggak pernah swearing di sosial media. Ya kan, gue nggak pernah yang apa. Gue selalu mengekspresikan diri gue sendiri dengan make up aneh-aneh apa-apa. Tapi gue tuh nggak pernah yang di luar jalurnya konvensional sebenarnya. Kadang iya, cuman kayak disaring karena apa? Gue punya beban moral sebagai yang TGR Ambassador itu kan, itu kan bekerja bareng sama anak-anak banyak. Oh iya betul juga. Jadi gue ada beban moral di situ. Kedua, nyokap gue selalu ngingetin, nak karena yang ngefans sama gue itu bahkan sepupu sendiri yang masih kecil. Jadi somehow yang fans gue itu bukan cowok-cowok biasa lah kan. Kalau misalkan you'll see Marion Jola misalkan, yang ngefans kan cewek cowok yang emang udah gede, betul. Enjoy banget dunia entertainment. Kalau gue tuh yang ngefans tuh karena mereka ngelihat gue sebagai sosok inspiratif.
Jadi anak-anak kecil SMP, SMA, SD Anak-anak kecil ya. ngikutin gue terus. Adik gue deh jangan jauh-jauh, nanti dia marah nggak ya kalau gue sebut di sini. Adik gue gengsian soalnya ya. Adik gue masih 10 tahun umurnya, tapi sangat mengidolakan gue banget yang kayak diperhatiin sampai video TikTok gue di-save-in. Sangat ini ya, kayak ibaratnya kayak ingin melakukan apa sih namanya tuh mengcopy lu lah ya intinya ya. In a way mungkin ya. Terinspirasi kali ya lebih tepatnya ya. Bisa jadi. Mimikri kalau dalam bahasa sosialnya mimikri. Apalagi kalau anak kecil kan itu mempengaruhi banget Betul, ya ketika betul. kita punya influence ke anak kecil gitu. Betul. Makanya super careful banget. Oh iya juga ya. Karena beban moral lu sebagai influencernya mereka, ntar kan ya berat sih Will. Kalau udah ngomongin anak kecil berat. Dan remaja juga berat karena itu ada di state yang sangat fragile kan. Ya, Kalau gue sampai menjadi public figure yang kelewat batas atau gimana, itu beban ke gue juga. Meskipun kita tidak menyalahi bahwa di luar sana ada yang membranding dirinya seperti itu. Ada, cuman kan karena gue melihat contoh-contoh itu, jadi gue kayak oke, kayaknya butuh lebih banyak contoh yang kayak gue gitu. Wow. Jadi ya udah let's be the leading example. Walaupun berat ya, karena ada satu sisi Melawan dimana pasar mungkin ya. in a way iya, tapi ada satu sisi di mana branding gue kan maksudnya anak baik-baik ya. Tapi gue juga nggak malu gitu untuk menunjukkan kalau gue lagi sedih, kalau gue lagi stres atau apa. Jadi gue nggak mau menjadi sosok yang perfect banget sampai orang tuh nggak nemuin flaws gue, sampai kayaknya Aska tuh happy terus deh. Enggak. Jadi gue selalu cerita juga misalnya gue lagi struggling sama body positivity gue lagi struggling sama cara melepaskan orang-orang yang hilang dari hidup gue atau apa, gue sharing. Jadi platform gue tuh selalu tentang sharing sebenarnya. Sharing perasaan, sharing feelings. Sehingga gue pengen ya nggak anak kecil aja sih, tapi orang-orang yang melihat gue juga bisa mulai recognize feelings mereka seperti apa. Dan nih ibaratnya nanti kalau ada yang ngidolain gue banget, Aska aja berani kok ngomong kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Jadi let's make that mainstream. Kalau di beberapa series apa tuh ada yang judulnya It's Okay to be not okay. Ya, it's okay to not be okay. Nah, gue seperti yang lo bilang tadi, gue kenal lo dari 2019 dan yang gue tahu lo mengikuti 3 kompetisi besar. Dan itu jeda waktunya gak lama. Iya. The Voice 2000, 19. Gue Anak Radio 19. Idol 20. itu cuma jeda 1 tahun. 20 ya? 20, terkenalnya di 21. Oh iya. Alhamdulillah lah. Sempat ada ya terkenalnya. Jadi gue penasaran gini sih. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana kan kadang suka ada dikasih motivasi, ayo semangat terus, ayo lakukan, pantang menyerah, coba lagi. Tapi itu lebih terdengar klise daripada mudah untuk dilakukan. Iya. Buat lu sendiri gimana? Itu nggak, wow, itu capek loh. Dan ada pengaruhnya nggak buat karir lu sekarang? Mungkin kalau yang semangat terus ya gitu, ya gue ngerti niatnya baik. Betul. Tapi itu kan nggak mudah buat dilakukan kan? Nggak mudah, iya nggak mudah. Cuman gue lah nggak mau dipungkiri, gue orangnya tuh affect banget sama words of affirmation. Jadi gue memang orangnya suka mendengar pujian, suka mendengar, tapi dari orang-orang terdekat. Oh, circle 1 lah ini. Circle 1. Misalkan aku percaya kok kamu bisa gini-gini, itu kalau ke gue ngaruh. Oh, sangat ngaruh. Ngaruh, karena berarti masih ada yang percayain gue untuk bisa jadi sukses. Masa guenya nggak percaya sama diri sendiri. Lebih ke gitu sih mindsetnya. Gue bukan mentreat. Ini sih yang memang gak dimiliki semua orang. Jadi ada orang yang memang menganggap pujian itu sebagai beban. Yang kayak apaan sih, gue gak kayak gitu. Stop it please. Betul. Kalau gue enggak, gue tipe orang yang ayo puji gue dong, gue butuh disemangatin. Dan ngaruh? Ngaruh kalau gue. Oke. Dan makanya gue pun menjadi seniman yang karyanya untuk nyemangatin orang sebenarnya, Will. Oh iya betul. Iya, Gue lihat beberapa konten TikTok lu emang kayak yang terakhir tuh kalau nggak salah lu ngupload yang kenapa badan orang dihina, kalau lu mau marah sama Allah gitu. Itu sebenarnya tren TikTok sih Iya, cuman ya. Maksudnya iya risih juga kan, maksudnya ya lu kenapa ngata-ngatain badan gua, kalau mau marah mah yang bikin gitu loh. Nah karena words itu affect banget di gue, jadi mau good words bad words kadang affect di gue. Tapi gue gak kali ini ada lagi nih, makanya gue bilang circle 1 yang paling berpengaruh. Jadi kayaknya gue pernah bahas sama lo di podcast gue juga sih Will, yang kayak ketika itu stranger yang ngata-ngatain gue, orang asing ya. Gue invest 5 menit aja maksimal. Untuk keselin hal itu, terus sisanya kalau gue lihat gue hapus. Karena yang paling penting adalah dukungan orang tua, ya circle 1. Tapi kalau udah circle 1-nya yang jatuhin gue, udah hancur gue sebenarnya.
Itu sih alhamdulillah gue punya support system yang sangat-sangat baik sih. Bagus itu disyukuri karena memang kita harus sepakat bahwa terkadang dari apa ya induk pertamanya aja kadang sudah ada yang tidak suportif gitu. Tapi lu beruntung bahwa dilahirkan dari memang keluarga yang sangat suportif. Nah, Mas Ucup, Aska tuh ngirim-ngirimin foto tentang karirnya dia, perjalanannya dia. Lu pernah kuliah di Australia? Pernah dong. Pernah dong lagi jawabnya. Soalnya kayaknya pernah guys. Soalnya dari bahasanya nggak mungkin kuliah di gang atau sekolah-sekolah di yang parkir motornya di luar ini deket-deket got gitu, nggak mungkin. Tapi UI juga gitu. Maaf, nggak, tapi gue alumni UI guys. Oke, kita lihat. Nah, ini dia nih. Ya ampun, beda banget ya. Guys, beda banget guys. Enggak apa-apa, sama. Sama ya. Sama. Ini di mana, As? Ini oke. Jadi mungkin lo belum bridging gua sih ke yang voluntary work. Nah, kita coba dulu aja nanti. Kita coba dulu di sini, lihat. Oke, ya udah. Jadi ini gue tuh lagi ke hutan. Ini di Indonesia, bukan? Bukan, ini di Australia. Gue ke hutan jauh banget dari kota gue. Buat apa coba guys? Buat reboisasi habitat koala. Ini volunteering? Volunteering. Jadi gue ke hutan, gue ngambil-ngambilin tuh apa tanaman-tanaman hama gitu ya. Iya, capek sih. Dan gak dibayar? Enggak dong, kan volunteering. Oh, tapi ada beberapa volunteer yang dibayar. Itu gimana? Nanti kita bahas kali ya. Nanti kita bahas ya. Oke, nanti kita bahas. Kita yang agak panjang kalau saya bahas itu. Yang santai-santai dulu. Oke, ini berarti waktu di Australia. Di Australia. Itu kegiatan apa? Maksudnya kegiatan kampus kah? Oh enggak, gue nyari. Gue orangnya gak bisa diem as you know. Ini gue googling. Tapi ini bagus loh, maksudnya sorry ya, mungkin bagi teman-teman di luar sana dan sahabat Bahasa TV di sana, kadang kita lupa bahwa untuk berbagi kebaikan itu bisa dimulai dari sesuatu yang ya kayak gini, dengan lingkungan, dengan ya ini kan kenyamanan kita. Coba kalau hutannya banyak sampah kan. Iya. Mungkin perabotan banyak, IKEA banyak, tapi napas sesek gitu. Iya, berbagi kebaikan sih nggak melulu materi ya sebenarnya. Bisa dari aksi juga ya. Betul. Capek ini berarti ya? Capek bro. Yuk, tidurnya nyenyak gue abis itu. Masih ini timnya waktu itu namanya Conservatory Volunteers Australia. Oh, tadi yang makan lagi tuh. Bukan, gue yang foto dong. Oh, ini lu yang foto. Iya dong. Asik nggak tapi dengan kegiatan amal seperti ini asik nggak? Karena gue ngitungnya nggak kebaikan kegiatan amal ya. Tapi hobi. Iya, jatuhnya gue suka networkingnya, gue kenal orang baru, gue melakukan sambil kayak gitu gue melakukan hal yang berdampak baik gitu kan. Berdampak banget, ini sih berdampak banget ini. Iya, fun ketemu orang baru tapi I do something for greater good, so sorry, it's a win-win. Ini hutan konvensional atau hutan apa? Hutan kota atau apa nih? Bukan, hutan konvensional. Jadi gue dibawa jauh dari kota. Waktu itu gue di Brisbane, tapi ini tuh di mana gue lupa, Ipswich kalau nggak salah. Itu tuh ya daerah-daerahnya lah. Oke. Mungkin yang ada lagi. Manusianya sedikit di situ. Jadi luar biasa. Nah, ini juga di Australia. Di Australia. Ketemu Bu Muslimah ini ya? Bu Muslimah. M itu kan M Muslimah sebenarnya. Mini. Oh. Salah, mohon maaf. Mini. Mini. Ya, jadi gue waktu ini sebenarnya momen yang membanggakan juga buat gue. Jadi gue kan memang sudah aktif sebagai student ambassador ya di sana, di kota Brisbane. Terus gue dipercayalah untuk menjadi interpreter bahasa Inggrisnya Bacut Mini di namanya APAC, Asia Pacific Awards, Screen Awards. APSA kok APAC sih? APSA. Asia Pacific Screen Award itu tuh kayak satu level di bawah Oscar. Jadi sebelum dia ke Oscar nih menang APSA dulu. Kalau lo menang APSA lo bawa ke Oscar. Kualifikasinya lah ya intinya. Iya, untuk yang daerah Asia Pasifiknya. Terus jadi di ajang internasional kayak gitu gue dikasih kesempatan jadi interpreternya seorang legend pula kan. Wah gokil sini. Beliau kan legend banget. Parah, ini setelah nonton Laskar Pelangi kan. Iya udah nih 2018 ini. Kebangun banget, iya betul. Ada lagi Mas Ucup? Nah ini sholat ya? Sholat di, ini apa? Acara apa maksudnya? Oke, ini sebenarnya Idul Fitri waktu aku lagi kuliah. Oh sorry, berarti lu ngerasain Idul Fitri di sana? Ngerasain. Berapa tahun? Cuman 2 kali Idul Fitri ya? Apa sekali ya? Kan gue cuma 1,5 tahun di sana. 2 kali Idul Fitri ya di sana. Ini sholatnya di mana nih As? Ini di parkiran kampus. Jadi kalau di sana tuh nggak kayak kadang ada di lapangan. Oh ada di lapangan. Ada di lapangan. Cuman kayaknya untuk saat ini nggak tahu kenapa dia memilih parkiran kampus gitu. Oke, mungkin biar jalan tetap berlangsung karena kalau ada atau beberapa. Ini tuh kalau nggak salah ada momen di mana lagi exam week. Oh lagi ulangan. Jadi bisa jadi kalau nggak salah ini apa yang satu lagi gitu, gue lupa fotonya. Tapi ada yang lagi exam week mungkin nggak mau mengganggu aja kali ya. Kan kita kan minoritas ya di sana ya. Oh karena saling menghargai dong tentu. Iya, tapi kan kita nggak bisa. Iya, nggak jadi udah aman aja dah gue mainnya. Ini
Oh ini di saf belakang ya. Boleh lanjut. Oke. Nah ini ngapain bro? Ya Allah kayak Cibi Marukocan. Ini ngapain bro? Ponian gue ngamen. Ngamen? Untuk apa? Nah, sebenarnya emang regularly gue ngamen di sana ya. Ambil pekerja apa? Ya uang jajan tambahan lah ya. Tapi kalau saat ini momentumnya, kenapa gue pakai dress sekolah? Jadi gue tuh lagi campaigning untuk gimana jelasinnya ya. Jadi awalnya ribet dah gue kayak jelasin. Iya, boleh. Ya jadi gue jadi ambasador buat satu NGO nih namanya One Girl. Dia itu fokusnya untuk fundraising untuk pendidikan di Uganda sama Sierra Leone. Untuk di Afrika? Untuk di Afrika. Oh, wow. Jadi gue salah satu campaignnya adalah fundraising pakai dress ini. Jadi nggak cuma cewek aja, cowok juga pakai dress ini kadang buat fundraising, buat iniin orang apa, dapat perhatian orang. Perhatian orang ya. Iya. Terus di dress itu tuh ada tulisannya kayak apa yang kemarin gue tunjukin ke lo, lupa pokoknya ada, tentang ayo nyumbang buat perempuan dan anak di Afrika buat edukasinya. Oh wow, ngamen. Coba lagi, ada lagi? Ya ini close up look dari ngamennya gue. Nama campaignnya tuh waktu itu Do It in a Dress, jadi itu tuh ada linknya. doitinadress.com Aska Esteem. Esteem apa 5 tim tuh? Esteem. Aska Steam kayaknya ya agaknya, tapi kan nggak bisa pakai apostrofi ya. Benar. Sorry, kenapa ngamen di sana lebih image-nya terlihat ini kayak manggung loh. Kayak manggung ya? Kayak manggung loh. Kayak manggung beneran. Tapi emang pengamen di sana itu lo butuh license. Oh, ada lisensinya. Lo butuh, ya kalau gue kan di tempat yang gak berlisensi karena gak lolos. Oh. Nyesel gak tuh yang gak ngasih gue lisensi? Gue udah sampai di Idol nih sekarang, nyesel gak lu? Ngamen ada lisensinya? Ada audisinya ya? Ada. Mas Anangnya ada Mas Anang? Nggak ada, itu di Indonesian Idol aja. Tapi gue mulai nyesel gak ya mereka nolak gue gitu. Kan gue di Indonesian Idol ya sekarang. Ya lo jumawa banget gak boleh gitu. Makanya. Nah, jadi ya kalau di sana ngamen tuh udah kayak street performer jatuhnya. Emang legit street performer. Ketika lo perform lo harus pakai equipment lengkap kan? Iya. Pakai ampli bawa semua sendiri. Ampli, bass, mic stand, bla. Jadi ketika lo nggak memadai itu bisa jadi lo nggak dilulusin untuk dapat license. Contohnya gue. Dan ini berarti dananya yang terkumpul buat anak-anak di anak-anak apa wanita tadi? Wanita perempuan lah ya, perempuan ya di Afrika. Wow, concern yang luar biasa sekali ya dari nih, sebuah negara. Ini dia. Ini video deh kalau nggak salah. I'm doing in a dress so I can send a girl in Africa to school. Wah iya sih. Ini kalau dia lagi collab sama Father Sam. Father Sam ini kayak movement apa NGO juga gitu, yang menangani perempuan-perempuan domestic violence. Oh, yang mengalami kekerasan. Oh. Jadi ya kita nulis-nulis itu tuh kayak pertanyaan sama penguat gitu buat perempuan-perempuan yang mengalami domestic violence itu. Jadi random nanti gue nulis buat siapa gue nggak tahu. Penerimanya siapa? Suratnya nyampe ke sana. Nyampe, tapi penerimanya juga nggak tahu yang nulis siapa. Oh gitu. How do you bring back the spirit of apa tadi tuh? Pokoknya intinya gimana cara mengembalikan semangat ya. Tapi emang bener sih concern simple yang terlihat mungkin kayak orang tuh luput gitu loh. Tapi ketika itu dilakukan dengan bersamaan atau dengan masif jadi meaningful ya. Apalagi menurut gue ini concern yang bukan yang simpel sebenarnya, tapi yang melekat sama gue sedekat itu. Kayak kalau soal perempuan, gue perempuan. Iya betul. Dan banyak banget yang dirasain ya masalah ketidakadilan atau apa yang memang we can say laki-laki cannot understand. Jadi ketika gue lebih punya power daripada si korban itu, ya gue gunakanlah power gue untuk bicara on behalf of them. Ya betul. Ini buat imigran. Jadi ini acara buat welcoming immigrants gitu, refugees. Oh iya. Di Brisbane juga. Oke, kayaknya tapi di situ tuh ya, kalau misalkan di sini kan orang nih ya, mayoritas orang paham aktivisme tuh pasti apa? Demo. Betul. Dia aktivis, dia suka demo, dia suka protes. Padahal ini tuh bentuknya konser. Ini tuh bentuknya konser showcase dari bermacam-macam negara, tampilin ada yang sitar, ada yang apa kan. Kemarin gue sempet previewin ke lo. Terus yang lebih mainstreamnya lagi deh gue ambil, BTS. BTS kan itu aktivisme sebenarnya. Modern day activism, dia masukin pesan-pesan self love, pesan mental health, ya nggak BTS. Jadi aktivisme itu nggak melulu soal konvensional yang demo turun ke jalan atau apa. Siapapun sekarang bisa melakukan aktivisme, dan it's not something embarrassing. Jadi mungkin dengan gaya lain, tapi pesannya sama ya. Ya sebenarnya kan aktivisme memperjuangkan satu pesan kan. Betul. Caranya macam-macam, seni atau apapun itu. Mungkin itu yang belum, ya mungkin beberapa teman-teman di luar sana belum sampai di level itu. Karena kan butuh proses tentunya bisa sampai ke sini. Ada lagi? Nah ini dia.
Iya, ini gue lulus. Oh, ini lulus. Alhamdulillah. 2017, 250.000. Lanjut. Ada lagi? Nggak ada yang ditanya Will dari tadi Will. Kayaknya agak jiper soalnya. Agak jiper, tapi boleh lanjut lagi. Ah, lu juga lulusan tapi UI bagus. Tapi maksud gue gini, ada perasaan yang beda nggak ketika lu jadi mahasiswa pendatang itu? Mungkin banyak orang yang nggak tahu kan. Gimana sih rasanya kuliah banyak bedanya. Boleh Mas, lanjut lagi Mas. Hah? Iya, sambil diceritain. Oh, bedanya apa? Banyak banget. Culture shock kan pasti awalnya kan kita di negeri orang. Sistem edukasinya juga kalau yang gue shock banget di sana itu materi banget. Materi banget. Kalau di UI itu kan gue yang praktikal. Terus grammar itu penting banget. Di sini gue juga pakai bahasa Inggris kuliahnya, tapi kayak ya udah gitu nggak sih? Di sana tuh grammar itu mempengaruhi nilai, bobot nilai. Ada persenannya. Oh iya. Terus ada namanya turn it in kayak buat ngedetect ini tuh plagiarisme apa enggak. Kalau lo di atas 6%, di atas 6% lo nggak lulus. 6%. Kecil banget 6% itu. Kalau nggak salah di sini tuh 10. Ya pokoknya persenannya kecil lah. 10 pokoknya 10. Iya, pokoknya banyak culture shock. Cuman yang gue salutin dari kuliah gue di luar negeri, mereka tuh sangat concern banget sama well-being mahasiswanya. Misalkan lagi exam week nih, lagi zaman-zaman ujian, dikasih free massage, kelas yoga di kampus, dikasih ada stand popcorn gratis atau makanan-makanan yang diskon. Tadinya misalkan makanannya di sana agak mahal ya, satu porsi let's say $10, dipotong jadi $5, jadi $2 gitu, es krim $1, kayak gitu. Terus ada kadang datengin juga binatang-binatang, karena kan binatang sebenarnya kita main sama binatang tuh mempengaruhi banget stress level sebenarnya, buat nurunin. Terus apalagi ya banyak deh, ada acara konsernya juga. Jadi banyak gig manggung tuh gue di sana untuk ngisi acara kampus juga, kampus dan non kampus. Oke. Terus boleh lanjut. Nah ini masuk ke karir musik nih. Ini berarti panggung pertama lu ya di dunia entertainment besar. Bukan, ini kedua. Sebelum The Voice ada lagi. Oh di The Voice-nya iya. Di The Voice-nya iya kan, di The Voice-nya iya. Terus lanjut lagi mungkin. Nah ini sama Isyana nih. Iya dong. Ini acara apa nih? Kan habis ketemu lu kan Will? Iya benar. Jadi ini tuh ceritanya malamnya kita habis dari acara nih. Iya habis dari acara. Habis dari acara radio. Ini acara apa? Jadi ya gue balik lagi ke masalah konsistensi dalam berkarya. Gue kan suka ikut lomba-lomba ya, lu tau lah gue banci lomba banget. Gak gitu kan. Gak bisa diam. Di Instagram tuh gue nemu lomba oleh MNC. Awalnya gue belum tergabung sebagai talentnya MNC. Gue belum dikontrak lah. Terus adalah nyanyi bareng Isyana. Ya karena gue konsisten berkarya, gue ikutin aja iseng. Oke. Terus gue yang menang. Jadi gue duet sama Kak Isyana, which is one of my dreams come true banget. Musisi yang gue look up banget tuh Kak Isyana salah satunya. Konsisten ya. Nah, tahun 2020, lu masuk Idol 2020. Gue gimana ya, maksudnya gue penasaran sih. Itu kan COVID pertama kali ya. Iya. Hancur semua segmentasi, hancur semua platform. Terus lu tiba-tiba iseng nih, gue ikut deh. Itu gimana? Jadi awalnya di approach dulu sama timnya. Di bulan Maret tuh ada yang, mungkin karena gue alumni The Voice ya, jadi gue di radarnya mereka, kan sama-sama MNC. Gue di radar suruh ikut, tapi tuh awalnya gue pikir ini tuh ajang sebelahnya lagi yang ada dari angka apaan sih gue, yang kayak X ada XX-nya lah gitu kan. Gue tuh kalau yang itu gue ngelihat alumninya kan macam Fatin, Mika itu kan yang suaranya karakter gitu kan. Mungkin gue I have better shots di sana. Jadi gue pikir kalau itu mau deh, ayo gue coba deh join terakhir nih ajang gue yang terakhir. Join deh, karena gue nggak pernah mau ikut Idol sebenarnya awalnya. Karena gue takut banget alumninya tuh diva. Iya, yang betul. Gitu kan kayak. Dan kayaknya nggak bisa dipungkiri bahwa stage-nya Idol adalah apa ya? In the top of the game dalam industri musik Indonesia. Jadi kan? Jujur gue masih jiper waktu itu. Jadi jangan diikutin ya guys. Tapi jiper sekali-sekali gak apa-apa kan ya. Boleh. Terus udah gue submit. Gue tuh gak tahu itu ajang apa Will. Gak dikasih tahu. Gak dikasih tahu. Cuma bilang salah satu ajang pencarian bakat. Feeling gue udah pede ya kan. Kayaknya si XX ini deh. Ikut gitu kan. Ya udah itu jaraknya cukup jauh. Dari Maret ke September baru pengumuman. Pas di tengah-tengah itu gue ngeluarin single sama trio gue. Pokoknya mencoba seproduktif mungkin walaupun gue lagi kayak under different kind of pressure. Lagi kayak bingung mau ngapain gitu. Tapi ya udahlah gak boleh quit on career.
Terus si September dapat email dari Indonesian Idol. Terus selamat, kamu gini bentar. Kayak gue apply bukan buat ini deh niatnya gitu. Oh gitu. Selamat, kamu masuk ke tahap berikutnya kayak, ya gimana dong. Tapi ya udahlah gitu. Berarti nggak ada persiapan untuk membayangkan itu adalah sebuah kompetisi yang namanya Indonesian Idol. Gak ada. Siapa tuh? Hei, tanggung jawab. Tanggung jawab. Enggak kok, tapi sekarang aku udah bersyukur banget. Udah bersyukur banget jadi anak idol sekarang loh. Gila loh, ini jutaan mimpi orang Indonesia. Kalau nggak salah yang audisinya tuh kan by online ya, 33.000 video. Terus gue masuk ke top 24. Sorry, itu digendam atau gimana? Gak tahu, gue sih nggak pakai ini ya, nggak pakai spell ya, nggak pakai mantra-mantranya gue ya untuk di titik itu. Alhamdulillahnya gue pakai doa aja, doa orang tua dan doa diri sendiri. Tapi ini mungkin out of record pertanyaan gue. Lu sempet down nggak ketika masa itu? Dan gimana caranya lu akhirnya turning point? Ya udah, gue bangkit nih, gue nggak bisa diem gini aja. Di Idol? Enggak, di masa pandemi kemarin. Oh, ada banget lah. Ya gimana? Ada banget. Apa gimana ya bangkitnya? Mungkin karena gue pernah jatuh yang, ini sebenarnya jatuhnya cukup di bawah, tapi ada yang lebih bawah lagi. Kayak sampai I lose myself, I lose my mind gitu. Jadi jatuhnya lebih terbiasa kali ya sama jatuhnya sekarang. Jadi ketika ada jatuh kayak, ya udah dah, ya gitu. Tapi emang sempat di fase-fase karantina Idol ini ada kejadian. Bukan di dalam Idol ya. Kejadian gue dan personal life gue yang di karantina gue gak bisa fokus jadinya. Dan ketika tampil anak sekolah yang orang-orang kayak ini banget ya, cheerful banget, energi positif. Gue tuh sebisa mungkin di belakang panggung tuh kayak ayo kasih energi positif. Karena gue lagi down sebenernya situ. Gue justru lagi I'm not okay at all pada saat itu. Terus ya ajaibnya seorang entertainer yang gue suka adalah kita tuh ya mau gak mau, ini agak challenge-nya juga ya. Mau gak mau tetap harus bawa aura positif itu. Karena lo entertainer man, itu settingan profesional lo kayak gitu untuk menghibur orang. Jadi lo mau lagi down sendiri, mau ada kejadian apa gak boleh ditunjukin. Kalau di panggung. Itu. Tapi gue lihat sepanjang tahun 2020, nggak tahu ya, mungkin ini di luar di luar konteks juga, bahwa gue sih melihat bahwa lo konsisten terus. Lo konsisten terus. Ini dari kacamata, anggap aja gue penonton lo ya. Lu konsisten terus yang bahkan itu nggak earning, itu nggak ada uangnya gitu loh. Lu nggak mengharapkan sesuatu, tapi ketika lu tulus melakukan itu dan ibaratnya kayak udahlah gue kasih terus ke beberapa followers gue, akhirnya jadi gitu loh. Lu ngerasa itu nggak? Ngerasa kayak the second win itu nggak? Iya dong, jelas banget. Apalagi gue sudah berkarya tuh dari 2000 berapa, gue main sosmed 2015 kali ya, yang paling aktifnya. Gue bikin cover ini itu. Itu gak ada uangnya kan? Gak ada. Sampai sekarang ada uangnya. Itu lama loh. Iya, makanya harus sabar. 6 tahun. Mungkin gue adalah satu orang yang ambis banget, yang gak sabaran sebenarnya. Tapi ternyata gue meremehkan diri gue sendiri. Ternyata gue sabar gitu. Sabar kuncinya. Ternyata gue sabar. Surprise ya, gue aja surprise gitu. Gue perasaan gak sabar deh kok. Sabar ternyata gue. Ketika orang bilang lu tuh konsisten banget. Terus emang gue konsisten ya. Tapi memang seperti itu. Karena banyak orang yang gak sadar. Gak sadar kan ternyata bahwa itu adalah kelakuan. Itu adalah hal baik. Yang kadang kan gini. Banyak orang gue akan melakukan hal baik. Tapi ternyata tidak. Tapi ada yang konsisten terus, dan ternyata itu adalah hal baik. Tapi susah. Dari sini susah. Betul. Ya, don't ever quit aja sih kuncinya. Karena lo bener-bener nggak tahu ya. Ini events di hidup lo tuh bakal kayak gimana, datangnya dari mana, rezekinya tuh nggak tahu. Kayak yang UNICEF aja, gue bisa jadi pembicara karena gue bikin rap tentang mental health yang bener-bener gue nggak tahu itu bakal dinotis apa enggak sama siapapun itu. Gue nggak ada ekspektasi untuk dinotis siapapun. Bermodalkan ketulusan doang berarti. Sama niat. Ya karena gue pengen bikin konten yang nyemangatin orang. Udah gitu doang. Terus gue apa lagi ya, banyak deh. Oh, jadi rapper di Trap Up. Itu juga gara-gara gue konten rap Cimol di TikTok sempat viral. 2 juta itu kalau gak salah. Iya, viewersnya. Di notice sama Kak Willy Winarko. Diajak lah di Rap Up. Sekarang gue jadi rapper gitu kan. Ada lagi? Nah, ini manggung aja sama Mas Nikita Dompas. Iya, ini gitarisnya Potret. Terus ini juga salah satu orang penting di Java Jazz Festival. Wow, ada Mas lagi? Niki. Ini dia nih. Iya. Ini yang kita belum bahas nih. Permainan tradisional. Lu se-aware itu ya? Jadi awal masuknya sebenarnya karena ini komunitasnya teman gue awalnya. Tapi memang kita udah kerja bareng di kantor perlindungan anak. Oh, lu pernah kerja kantoran? Pernah dong. Pernah.
Ya gue udah kerja di NGO perlindungan anak di situ. Terus dia melihat gue yang aktif, gue udah punya single juga pada saat itu. Jadi ini ambasadornya sebenarnya kagak ada tenggat waktunya kata dia. Seumur hidup aja lah katanya. Lagi mana? Gimana tradisional tapi bener permainan tradisional limitless menurut gue. Limitless. Jadi limitless dan timeless dan perlu banget untuk terus di-preserve kan. Ya. Jadi kalau di sini yang gue seneng dari komunitas ini nggak cuman karena bosen ya kalau bahasnya tentang permainan terus kan. Jadi kita various ini karena permainan tradisional itu deket juga sama lagu-laguan, sama alat musik. Jadi peran gue sebagai musisi masuk banget di sini. Gue bikin konten juga buat mereka sebenarnya. Kerjaan ambasadornya bikin konten, bikin program. Nah, ada namanya TJR Musik. Itu gue yang pegang. TJR Musik yang cover lagu misalkan Rasa Sayangi atau pokoknya lagu-lagu tradisional, lagu-lagu anak-anak. Jadi kita memperkenalkan secara yang tidak konvensional mungkin gitu sebenarnya. Supaya stay relevant untuk generasi sekarang. Udah mau masuk TikTok juga. Udah masuk TikTok ya? Ini Lala Ilma Nino. Iya itu ada Nino Ran. Iya ada Kalale. Lagi? Nah caring for orang utan. Udah dua kegiatan Binatang. yang berhubungan dengan alam. Tadi pertama lo hutan. Iya. Terus sekarang orang utan ini. Gak lo scare itu ya berarti dengan hal-hal yang mungkin orang. Ya udahlah udah ada yang merhatiin gitu loh. Udah ada WWF. Udah ada Kementerian Perhutanan. Tapi kalau misalnya emang gak ada orang yang tergerak hatinya untuk ikut charge dalam fight ini, ya gak akan jalan gitu loh. Dan lu mungkin salah satunya kalau gue lihat. Karena gue posisinya pernah jadi aktivis yang kerja di lapangan ya, yang gue ke grassroots. Jadi gue lihat tuh gemes gitu. KOL siapa lagi yang mainstream berani speak up siapa lagi gitu. So kalau emang gak ada yang gue temuin yang bisa kayak gitu atau masih sedikit, let me be one. Oh wow. Gitu, itu sih sebenarnya mindset gue. Kalau dibilang peduli banget ya sampai gue ngikutin perintilan detailsnya tentang isu ini, berjuang 100% untuk isu ini, enggak. Cuman simply awalnya karena gue suka binatang. Awalnya itu. Jadi gue dekat dia dari isu yang relevan aja di hidup gue gitu kan nih. Nah ini salah satunya gue juga volunteering waktu itu untuk shelter hewan, penampungan hewan. Ini tuh dari jalan, kucing-kucing ini, anjing-anjing ini. Kucing-kucing jalan? Iya dari jalan. Terus gue bikinin video profile supaya adoptability-nya lebih besar. Lu ngevideoin kucing berarti nih? Kucing dan anjing dan kuda juga kadang. Hewan-hewan yang liar pokoknya ya? Nggak liar dia di jalan terus udah diambil ke penampungan. Sebegitu ininya ya. Tapi menarik sih emang lu apa ya? Kayak gak mungkin lu satu-satunya tamu kita yang sejauh ini kayak dulu kita pernah undang Afif. Afif tuh dia pernah turun ke banjir katanya. Dan kebetulan emang rumahnya daerah banjir. Rumahnya di Tamburan dan dia kebetulan daerah banjir. Ya maksudnya dari tamu-tamu kita ini ada momen-momen yang memang konteks berbaginya tuh beda-beda. Iya. Bahwa nggak selamanya kalau misalnya kita bisa melakukan sharing dengan sekitar lah intinya. Ya itu lakukan aja ya. Karena emang gak bisa pukul rata sih Will, kebaikan orang apapun itu. Gak sebaiknya kita mengukur kebaikan. Jadi mau itu kecil atau besar kebaikan, lakuin aja. Dengan cara lo sendiri. Udah di quotes tadi tuh. Iya maksud gue kayak kebaikan gue mungkin ada beberapa materi yang gue gak akan bahas ya. Tapi gue juga gak mau menunjukkan itu. Kebaikan gue mungkin bisa dibilang orang ngeliat kebaikan gue dari lagu gue. Karena menyentuh hatinya mereka gitu. Betul. Atau sesimpel promoin jualan temen lo di Instastory. Nah iya tuh. Itu tuh kebaikan lo maksudnya. Pernah lo kayak gitu? Iya dong. Sering ya? Ini album ya? Oh ini lagu gue, single lagu kedua. Ya? Single kedua. Coba gini. Nah mirip. Ungu juga warnanya ya pas ya. Mirip. Lanjut. Ada lagi? Oh ini yang single pertama. Iya single debutku. Ini yang paling berkesan berarti? Iya karena kayak akhirnya gue punya biasanya lagu. Debut itu selalu berkesan sih. Selalu apapun itu selalu berkesan. Lanjut ada lagi? Ini yang gue bilang di kala pandemi gue rilis sama trio gue. Ini. Dan ini earning gak? Sorry kalau boleh tahu. Lagu-lagu gue belum ada yang earning. Kalau dari by digital platform ya. Karena musisi itu bergantungnya sama off air kan sebenarnya. Sama manggung. Sama apa. Bahkan diundang ke media pun gak earning.
Oh gitu. Kecuali lo masuk ke talk show, TV atau apa, itu baru dapat. Oh iya, wow. Tapi makanya kuncinya sabar. Cuman earning gue di yang lain sejujurnya Will. Iya. Gue nulis lagu kan, udah by commission. Gue voice over juga kayak lo juga voice over. Iya, jadi by Nggak usah commission. disebut dong. Ini kan enggak, ini kan subtle promotion sebenarnya. Ini suara kita enak kan kalau didengerin gitu kan. Kita harus oportunis dong dimanapun ya nggak. Kalau butuh video kontak gue atau Wildan ya. Tapi kontak saya dulu, baru Aska. Oh iya, thanks. Lanjut, Mas Ucup. Ini apa? Nah ini single yang paling baru. Ini mungkin sneak peeknya ya di YouTube. Coba bro. Oh. Iya, ini bikin videonya di mana? Gue ke Bali waktu itu. Oh, ke Bali. Ya centil banget. Okay. Tapi memang brandingannya seperti itu sih. Dan itu yang bikin gitu orang-orang apa namanya jadi notice lu gitu. Ya bahwa Aska ya seperti ini gitu kan. Dan kalau nggak salah kita dulu salah satu mentor kita Bang Jerry itu sering bilang bahwa credentials yang lo buat itu orang apa lu sadar nggak sadar itu membentuk lu sampai ke depannya. Iya dong. Iya, dia bilang begitu. Bakal nempel. Apalagi di sosmed sekarangnya orang tuh udah segampang itu ngejudge based on sosmed. Ah itu banget. Ya makanya gue tuh mikir ya. Kalau gue di industri ini udah fake dari awal. Capek banget gak tuh gue harus fake 100%. Misalkan gue makin banyak sorotan. Setiap saat gitu. Capek kan? Betul. Ya apalagi jadi credential kan? Meskipun di beberapa kenyataan di luar sana masih ada yang kuat mungkin itu cara mereka cari uang sah-sah aja. Gue sih nggak apa-apa. Kalau gue bukan tipe orang bisa kayak gitu soalnya. Mungkin untuk jaga image of course itu harus gitu kan, melimit apa informasi yang bisa keluar masuk. Tapi jangan sampai menghilangkan esensi diri lo sendiri. Lo capek. Gue sih inget banget kata-kata Kak Raisa pas kita lagi. Jadi gue pernah lunch bareng Kak Raisa juga. Raisa Andriana ya namanya kan. Lunch itu nama makanan ya kan? Ya, Will jelasin dong ke gue kalau mau tektokan gitu 1, 2, 3 as punchline gitu. Gak ada beberapa yang gak ngerti soalnya makan siang. Oh makan siang, nah, iya gitu. makan siang, iya. Jadi gue makan siang sama Kak Raisa terus dia bilang sebenarnya intinya untuk bertahan di industri ini jadi diri sendiri karena kan kamu punya fans nih. Kalau misalkan karya kamu udah lewat, udah gini. Terus yang bikin mereka suka sama kamu kalau bukan diri kamu sendiri siapa? Capek dong keep up-nya kalau mereka gak suka sama diri kamu yang asli. Gitu maksudnya. Kamu tuh harus bikin orang-orang tuh suka sama diri kamu yang asli. Jangan berbohong. Iya kalau gak kamu capek. Di industri ini 10 tahun lagi kuat gak sama branding yang palsu kamu? Aku sih gak kuat, jujur gue sih gak kuat. Wow. Itu pesan tersirat tapi penting banget ya. Iya jadi diri sendiri sih kalau berkarya tuh harus ada identitas. Nah, kita sekarang mulai ke udah siap yang serius? Dari tadi belum serius ya. Itu tadi masih intermezzo. Oh iya, boleh. Nah, ini pasti di luar sana dan sahabat Basnas TV juga pasti penasaran. Langsung aja ya. Makna berbagi menurut lu tuh apa? Sebenarnya tadi udah disinggung ya, berbagi kebaikan. Betul. Tapi bagi lu sendiri nih, so far 24 tahun ya, hidup kayak gimana? Dan berbagi. Apa yang lo rasakan gitu? Berbagi itu bisa dari hal kecil sama hal besar. Tapi ketika lo berbagi lo jangan sampai beban. Jangan sampai beban maksudnya? Iya, jadi gini, ada yang berbagi sesuai kemampuan lo lah intinya. Misalkan gini, ada orang yang memang mau ngasih orang misalkan 90% pendapatannya dia. Tapi dia bahagia gitu. Dengan kecukupan 10%-nya dia bahagia nih, dia bisa makan, dia bisa apa. Ya alhamdulillah, tapi ada yang misalkan ngasih 90% karena pengen dilihat baik. Tapi dengan 10%-nya dia gak cukup ngidupin keluarganya, sengsara dia. Ngerti kan? Ya, jadi betul. jangan sampai lo melakukan kebaikan tapi lo nya jadi sengsara. Jadi ada batas, maksudnya kita memberikan batas atau gimana sih? Sesuai kemampuan kita dan itu gak bisa diukur. Lo kayaknya mampunya segini deh, gak bisa. Maksudnya gak bisa dibandingin sama orang lain. Oh iya. Gak bisa dibandingin. Diukur sama diri kita sendiri bisa, tapi gak bisa dibandingin sama orang lain. Misalkan gue kasih 100.000 nih, lo kasih 100.000 juga. Tapi kalau gue kasih 100.000, gue masih ada yang lain nih. 100.000 buat gue kayak, ya gak apa gue mampu untuk ngasih 100.000. Tapi lo misalkan lo anak, posisinya misal ya, lo anak kos yang makanannya promak gitu kan, lo mau ngasih 100.000. Makanannya nasi lauknya tangan kiri. Iya, itu Afif. Viv, nih Viv ada yang baper Viv. Enggak bercanda. Lanjut. Iya, tapi lu tuh makannya promak gitu kan. Abis lu ngasih ini. Oh iya. Enggak baik dong jatuhnya. Bisa tuh, itu bisa. Kan karena apa tadi kebaikan ya? Iya. Kebaikan itu kan buat diri sendiri juga kebaikan loh. Betul. Jangan di skip itu. Menurut lu lebih sulit memberi atau menerima? Kalau gua
lebih sulit menerima. Karena kalau memberi kita bisa dengan ikhlas ngasih ke orang, tapi kalau menerima kita terkadang mengharap. Dan mengharap ketika orang mengharap misalnya kayak aduh semoga orang ini ngasih gua 4.000 gitu misalnya. Tapi ternyata dia ngasihnya 2.000. Itu lebih sulit menerima karena banyak orang yang sulit menerima keadaannya kan. Gitu. Makanya menurut lu apa? Apaan ya yang sulit? Kayak nggak ada buat gue. Ya? Soalnya bahkan kita menerima pun gue nggak pakai ekspektasi. Oh iya. Karena expectation kills you. Ekspektasi itu yang bikin kita jadi berantem. Ekspektasi itu yang bikin kita jadi salah paham. Harusnya kan kecuali ini udah agreement kerjaan. Gue harusnya dapat 4 juta dikirim 3 juta. Itu beda loh. Beda kan. Tapi kan ini ibaratnya tentang kebaikan juga ya. Ada orang yang memberikan kebaikan gitu. Sesimpel gini, gue ngepost dia di Instastory. Tapi dia gak ngepost gue. Menurut gue itu simple. Gak masalah. Kan itu sosmed dia. Iya benar itu. Iya, itu sering kejadian tapi loh. Itu parah. Gue nggak ambil pusing sama itu sungkan-sungkanan sih. Iya, kayak ibaratnya kayak udah otomatis gitu. Kan gue udah post dia di Instastory-nya. Terus kayak, masa dia nggak post sih? Ya Allah, blok Iya. Sorry, itu kejadian beneran di gue. Tapi bukan gue nya ya. Ada satu oknum lah. Ya kalau gue sih nggak akan ambil pusing. Mau dia nggak post gue, mau dia nggak post gue, lu tetap teman gue men gitu. Nothing change. Ya. Memang sosmed kita kebutuhannya macam-macam. Kayak misalkan gue ada teman lagi ulang tahun, tapi gue nya lagi berduka nih sekeluarga. Gue kagak ngepost ulang tahun. Oh, respect. Iya, jadi memang sosial media it's just a game lah sebenarnya ya. Kayak it's a platform. It shouldn't be a currency. Kalau dalam kebaikan. It shouldn't be a currency. Tapi kalau kerjaan gue kadang emang jadi currency sih sosmed gue. Ya kalau kerjaan karena memang ada kepentingan yang bermain di situ. Tapi sementara kalau memang untuk ketulusan atau kebaikan ya nggak harus dihitung. Nggak harus dihitung. Wow. Harusnya nggak masuk hitungan. Dapat lagi nih. Tapi gue penasaran deh, dan mungkin juga teman-teman di luar sana pasti penasaran juga bahwa lu selama dari tadi dulu cerita tentang The Voice, tentang ngamen bahkan di Australia dan juga sampai sekarang lah mungkin lu udah ngerasa terkenal belum sih? Jujur aja. Belum guys, makanya stream lagu aku, pakai lagunya di TikTok biar terkenal. Lu punya nggak cerita atau pengalaman yang istilahnya kayak wah ini nggak akan gue lupain dalam karir gue seperti sekarang? Maksudnya yang menjadikan gue seperti sekarang? Apa ya? Banyak. Pasti ada satu. Misalnya contoh kayak ini momen ketika ternyata ini nih yang Tuhan kasih, atau momen yang orang kasih atas kebaikan gue selama ini. Oh ini kali ya, mungkin dari sekian banyak ini yang akhirnya gue bisa berkarir jadi musisi sampai sekarang. Apa tuh? Jadi gue waktu 2020 sebelum gue keterima Idol itu gue perang idealisme karir sama keluarga gue. Beliau mereka concern karena gue takutnya nggak jadi apa-apa. Gue kan nganggur sampai setahun tuh berarti kemarin kan, bener-bener ngapa-ngapain, nggak ada pemasukan. Sekarang alhamdulillah udah ada. Akhirnya kita bikin deal. Ya udah gue bilang sampai Desember 2020 kalau nggak ada gebrakan di dunia karir musik aku, ya udah deh musiknya di samping, aku karir full time lagi. Gue bilang, tapi gue tuh bener-bener nggak rela, ya Allah gue kantoran lagi. Meskipun tidak salah, nggak ada yang bilang salah, cuman kan gue nya nggak kuat, gue nya nggak bisa di tempat yang apa nggak dinamis, iya day to day, bukan gue lah intinya. Betul. Terus ya udah iya, tapi gue gituin ya gimana, karena orang tua gue juga butuh kepastian lah ya. Terus sampai akhirnya di Idol gue kan I do the best aja, gue gak ngarepin apa-apa, tapi ya gue do the best sharing dan repeatedly saying kayaknya gue harus dapet kontrak, gue bilangnya gitu. Kalau enggak ya gimana karir musik gue, apa gebrakannya gitu kan. Dan apa gebrakannya ketika itu? Gue dikontrak. Gue masuk showcase, padahal gue gak tahu gue bisa masuk showcase kan. Jadi udah, jadi gue berkarir di dunia musik deh. Kayak ibaratnya lagi gini, gue kan udah mau nyerah nih kan, ibaratnya betul, titik yang paling nyerahnya karena gue, bukan karena gue sendiri, tapi karena emang gak enak sama orang tua gue. Iya kan? Kan karena sampai kapan beliau mau ngelihat gue kayak gini gitu. Sampai akhirnya malah dikasih kontrak sama Tuhan. Kayaknya lagi disentil deh, lu ngapain berhenti nyanyi, lu ngapain mulai kalau lu mau berhenti nyanyi. Kayaknya gitu deh. Konsistensi dari tadi yang bisa kita ambil dari Aska adalah konsistensinya dia sampai sekarang, sampai saat ini, di mana ya lu udah ngerasain semua lah, meskipun lu ingin up to the higher level more and more and more kan. Nah,
Sebelum kita tutup ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Oke. Karena kemarin kan saya sudah tag Anda di Instastory. Instastory, iya. Betul. Kita saring aja ya pertanyaannya Boleh. Karena ada yang Ada yang kontroversial ya. ada yang Nih kita ini cukup menarik nih As, karena mungkin juga banyak yang tahu. Dia bilang dari It's Afif Siddiq, gimana caranya survive menjadi penyanyi dan entertainer khususnya selama pandemi kemarin? Pandemi saat ini sih orang belum selesai. Gimana cara survive? Iya, cara survive-nya. Maksudnya kan manggung nggak ada, off air nggak ada gitu loh. Apa yang lo, gimana caranya gitu? Tanya lo bilang lo nganggur setahun. Gue harus akuin gue punya privilege. Oh. Gue punya privilege orang tua. Jadi gue bertahan hidup karena tabungan, of course. Tapi orang tua gue pun masih support sejujurnya pada saat gue di titik rendah itu. Dan gue nggak boleh malu ngakuin itu, karena gue nggak mau bikin standar yang nggak realistis ke orang-orang yang iya Ska bisa nih sendiri dia loh nggak ada uang apa gini-gini tapi mau jadi musisi nggak bisa gitu. Gue harus kasih tahu gue punya privilege itu. Jadi ketika gue lagi struggling, alhamdulillah gue punya ortu yang suportif banget, masih menyokong gue secara moral dan finansial. Tapi itu bikin gue jadi kayak masih lu nggak boleh nyaman di titik kayak gini doang. Nggak boleh nih penghasilan bulanan lu dari ortu nggak boleh gitu. Ya betul, nggak boleh gitu. Betul. Nah walaupun gue bersyukur itu, tapi yang mendorong gue sampai sekarang akhirnya tetap konsisten karena gue di enable sama financial support dari ortu. Kalau enggak mungkin gue bener-bener udah kantoran sekarang. Gimana gue hidup? Wah itu sulit ya. Sulit. Tapi kalau dari kacamata musisi sendiri nih, kan sekarang lu pasti berharap pengen manggung lagi dong. Oh ini sih sama gue belum ngasih tahu tadi udah sih ya sebenarnya. Apa? Jadi karena panggung sedang redup, Betul. gue merambah ke yang lain. Gue VO, gue tulis lagu, gue jadi songwriter on commission juga. Tapi kalau dari sudut pandang lu nya sendiri sebagai musisi gitu, maksudnya harapan lu apa? Ketika dalam kondisi kayak gini nih, maksudnya lu sendiri ngerasa, aduh nih konser online. Ada konser online itu gimana tuh rasanya? Seneng lah ya, tetap seneng Iyalah ya. Kayak akhirnya gitu. Udah ngerasain? Ada. Kapan tuh? Besok sebenarnya. Oh. salah satunya 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Oke. Mungkin bisa dipromokan. Siapa tahu ada penontonnya gitu. Saya event internal. Oh itu event internal. Iya. Saya ternyata untung nanya kan makanya kan. Tapi nggak apa-apa, kayak kalau misalnya ada yang mau ngundang aku, simply cari Instagram aku @mutiaraska, di situ ada di bio aku ada kontak manager, boleh. Langsung lah ya. Open banget kok. Nah ini satu lagi nih, dia nanya juga menarik. Apa tantangan terbesar selama meniti karir dan goalsnya lu ke depannya apa? Ya gue mau konsisten bikin karya yang menyentuh hati orang sebenarnya, dan bisa membawa isu-isu yang gue pedulikan lewat karya gue. Dan goalsnya pasti gak ada ultimate banget, tapi gue tuh pengen selalu growing. Dan kalau di masa depan ada sih goalsnya, pengen tampil buat Disney, pengen duet sama K-pop idol, pengen bisa punya beasiswa atas nama gue sendiri. Tapi kan it's always get bigger. Betul. Tapi ada satu pertanyaan gue menarik nih. Lu sekarang sudah ada di Aska yang kalau gue yang merasa ya, lu berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun kita baru kenal 2 tahun. Tapi lu dari tadi kan lu seneng main ke hutan, volunteering ke hutan. bahkan apa sih itu kayak membantu binatang-binatang yang terlantar. Kalau misalnya ada kesempatan volunteering lagi, lu mau gak? Binatang? Apapun, volunteering apapun. Ya akan selalu ada sih kesempatan itu. Iya, tapi lu masih mau nggak untuk mengambil bagian di situ dengan nama lu yang sekarang? Kalau gue ditawarin, ayo. Tapi tadi lu ada ingin ngasih insight bahwa volunteer di sana dan di sini berbeda. Oh iya, tadi ya belum dibahas. Jadi bedanya volunteering apa ya? Kan tadi lu nanya apa? Pertanyaan lu tadi apa? Esensinya volunteering aja. Bukan, tadi lu pertanyaan apa? Kan ada yang dibayar gitu. Ada yang dibayar dan ada yang enggak. Jadi sebenarnya kalau yang gue pelajari dari materi kampus, dari gue volunteer di luar negeri, yang gue cukup banyak lah ya tadi pengalaman volunteeringnya. Volunteer itu harusnya nggak dibayar. Oh nggak dibayar. Kalau misalkan kayak gue aja kaget sebenarnya, gue volunteering di Indonesia terus tiba-tiba ada honornya. Bukan yang nggak bersyukur sama sekali, enggak. Cuman itu kayak sekalian aja nggak sih lu open recruitment staff. Oh betul. Ya gak sih? Betul. Karena tuh menggeser makna volunteeringnya.
kan volunteer namanya. Volunteer tuh kalau secara harfiah sukarelawan kan, sukarela lu jangan mengharap ada bayaran. Nah justru gue kaget dengan sistem volunteering yang ada imbalannya. Instead of dia nulis staff, orang tuh jadi ketika dia volunteer beneran volunteer, orang-orang yang NGO misalkan butuh volunteer yang gak dibayar, mereka jadi dari pihak NGO terpressure untuk nyediain budget. Kedua, orang-orang yang apply volunteering ini dengan harapan gue pasti dapat duit dari volunteering ini. Dan ketika dia gak dapat duit, iya Pan, ini organisasi gak bener banget deh. Kok gue gak dapet duit? Padahal benar. Seharusnya sistem volunteering itu gak kayak gitu. Jadi lebih kepada bagaimana ya emang atas dasar niat baik hati lu aja ikut kegiatan volunteering itu. Ya? Aslinya begitu. Begitu aslinya. Aslinya begitu. Kalau menurut gue ya. Tapi mungkin ini bisa jadi didengar di luar sana bahwa daripada hanya menjanjikan dalam tanda kutip iming-iming volunteering, lebih baik diangkat lebih tinggi menjadi sebuah staff. Jadi seorang staff gitu iya, kan. karena atau staff temporary kayak cuman diganti judulnya doang karena bahaya. Jadi makna volunteering ini bisa geser. Takutnya nanti akan terjadi kesalahpahaman makna ya ke depannya. Iya, bisa geser kan. Jadinya ketika orang apply volunteering, gue dapat duit nih dari volunteering. It's already sounds wrong. Oh iya juga sih. Tapi sejauh ini ini mungkin 2 pertanyaan terakhir. Bagi lu nih ya. Ini konteksnya menyumbang atau berbagi lah. Lu suka ada pertimbangan gitu gak sih? Kayak misalnya kalau Apip nih cerita dia tuh gak pernah buat mikir. Maksudnya kayak lu kasih aja gitu. Karena kita gak tahu nih siapa tahu dia lebih kaya dari kita gitu. Kayak badut-badut yang cosplay tahu kan lu. Yang nenteng-nenteng ini helmnya kadang. Nah itu kan udah keliling rumah tuh. Berapa rumah. Nah itu dia gak mikir udahlah kasih aja gitu. Kadang kan orang yang suka mikir. Nah kalau bagi lu sendiri pertimbangan lu apa kalau Apip tadi gak mikir dia? Gak mikir karena siapa tahu dia lebih kaya dari gua gitu katanya. Jadi dia kasih aja? Kasih aja. Ya kasih aja sebenarnya ya. Betul tapi bagi lu sendiri ada pertimbangannya gak gitu? Of course kemampuan gue nya sih daripada orang yang menerimanya lebih ke kemampuan gue nya Will. Kayak berapa besarnya yang gue mau keluarin. Mampunya gue berapa bulan ini. Oh iya. Kan gue tinggal sendiri. Gue harus bayar ini bayar itu. Jangan sampai gue gak punya uang buat bayar itu. Tapi yang namanya sedekah harus tetap jalan. Ya. Jadi ya sesuai kemampuan. Gue ngukurnya bukan ngukur orang lain ya jadi ya kesimpulannya. Ngukurnya diri gue sendiri. Gue semampu apa buat kasih seberapa banyak. Dan bentuknya. Bisa bermacam-macam ya? Ya bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam. Gokil. Oke Aska. Karena di tahun ini. Di sepanjang tahun 2021 ini Basnas punya yang namanya tagline atau kampanye dalam ini tadi namanya Bincang Cinta Zakat, jadi ada gerakan Cinta Zakat. Nah mungkin ini kesempatan lo untuk membuatlah followers lo di luar sana juga tergerak hatinya bahwa ayo kita gerakan momentum ini untuk bisa berbagi dengan sesama. Oke, intinya guys kalau misalkan mau berbagi jangan mikirin jumlahnya harus sebesar apa, jangan bandingin diri sama orang lain karena berbagi dan kebaikan itu dari kecil sampai besar pun namanya tetap sama, akan berbagi dan akan kebaikan juga namanya. Dan ya udah gimana sih? Iya, betul ya gitu. Sih. Jadi lu jangan terlalu banyak mikir kalau mau berbagi aja. Itu sih intinya. Karena mau 1.000 mau 1 miliar pahalanya sama ya. Dan lu nggak tahu loh orang-orang yang menerima itu bisa jadi itu buat lu kecil tapi buat mereka itu berkah yang besar banget. Itu dia. Tepuk tangan dong. Gokil, dari ini fluktuatif banget, baru kali ini kita ngobrol dari mulai pecicilan. Dan kayaknya lama ya ini podcast yang gue ini ya. Ini kayaknya cukup lama nih, Aduh, karena banyak banget yang bisa digali dari lu sih, karena ya brandingan lu banyak dan lain sebagainya. Itu tadi sih paling gue cuma penasaran terakhir nih buat lu sendiri secara pribadi. Ya. Kemungkinan di masa depan kita nggak tahu ya bahwa kondisi pandemi ini seperti apa dan kira-kira lo akan tetap struggling dengan branding lo yang sekarang atau someday lo akan mengubah itu dengan apapun lah. Kira-kira lo akan tetap menjadi Aska yang sekarang atau gimana? Gue nggak bisa janjiin apapun. Gue manusia, gue nggak bisa janjiin apapun. Gue nggak bisa ngelihat future gue ke apa. Tapi kan gue bisa usaha. Gue bisa usaha kalau misalkan gue tetap mau menebarkan kebaikan, gue tetap mau berkarya dengan positive vibes, itu yang bisa gue kontrol kan. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain ya? Iya, kita nggak bisa. Gue janji branding gue gini terus, nggak bisa. Orang berubah. Tapi sih gue harap dengan usaha gue yang gue lakukan sekarang akan konsisten. Pengennya konsisten untuk value-value sosial dan kebaikan juga. Luar biasa. Dan doakan semoga saya bisa ke Australia ya. Amin. Ngapain? Hah? Ngapain?
Itu bersihin kangguru yang tadi. Oh, kira gue mau jadi familinya kangguru. Iya. Gimana sih? Atau kalau sisa-sisa apa namanya tanaman-tanaman Koala yang ya, tadi, iya betul. boleh Will, dibutuhkan kok. Askah, terima kasih banyak Thank you ya. Wildan. Udah enggak terbatas kayak wartel zaman dulu nih. Iya. Terima kasih banyak udah menyempatkan hari ini buat Sama-sama. kesini. Thank you juga Wildan dan Basnas. Gua udah doakan undang semoga aku. karirnya makin lancar. Amin, you too. Dan juga tidak ada hatersnya. Meskipun mungkin. masih ada. Dikuatkan saja, doain ya dikuatkan hati saya iya, dikuatkan begitu. hatinya untuk itu. Tapi semoga nggak ada dong. Biar Gak bisa. semuanya suka. Ya amin aja deh. Ya udah, semoga tetap bisa menginspirasi anak-anak di luar Amin. sana dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga, negara dan juga siapapun lah yang Panjang mengidolakan ya, Aska. amin. Oke, demikian podcast Bincang Cinta Zakat pada episode kali ini. Ternyata seru juga ya ngobrol dari sudut pandang musisi yang mengalami fluktuasi karir dari mulai dia nyoba nyanyi. Karena nyanyi-nyanyi gak gampang bro. Enggak lah. Tadi karena banyak orang bilang nyanyi-nyanyi doang. Mohon maaf kalau nggak dibayar. Seret dan nggak ada lagunya ya. Nggak ada melodinya, nadanya lurus terus. Oke, terima kasih. Saya Malik Wildan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.